Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya. Nah, ini dia nih ya, pertimbangkan profil resiko ya. Tadi kita udah bahas ini terus ya, bahwa kenapa? Karena memang ini adalah satu hal yang penting banget ya teman-teman ya. Jadi bukannya kita mau gimana-gimana gitu ya pada saat nanti teman-teman menawarkan, ini penting banget ya, dimana kalau kita udah tahu, ini salah ya, harusnya yang paling bawah konservatif ya, bukan moderat ya. Typo nanti akan dibenerin sama Kak Rofiq. Jadi ada konservatif, moderat, agresif ya, high risk, moderate risk, low risk gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu dan sesuai, ya udah intinya akan tenang ya. Tidak ada kepanikan yang terjadi ya kalau sudah sesuai dengan profil resikonya. Nah, apalagi? Sorry. Nah, tadi kan dikatakan bisa disiplin dan monitor. Nah, ini juga penting nih teman-teman nih. Jadi pertama adalah fokus pada tujuan. Balik lagi ya, goals-nya kita apa? Ya, si calon nasabah tersebut untuk melakukan investasi itu goals-nya apa gitu kan ya. Nah, jadi tujuan investasi itu penting dan jelas, apalagi udah kalau membeli unit link ya. Biasanya rata-rata orang yang udah sadar akan investasi gitu ya, teman-teman, biasanya dia beli asuransi, investasi ya dia mainnya reksadana gitu ya. Tapi kan reksadana tetap dimainkan oleh manajer investasi, artinya dia nggak turun langsung gitu. Biasanya kalau orang yang paham. Nah, makanya kalau untuk unit link ini unik ya teman-teman ya, tetap kita tujuannya apa? Ke proteksinya. Kalau investasinya ya benar kata teman-teman semua, itu adalah bonus. Sebenarnya buat mempertahankan polis juga tetap aktif, intinya sih kayak gitu ya, kalau untuk memang unit link. Tapi kalau orang-orang yang sudah paham, sudah mainnya di circle-nya investasi semua, itu biasanya nggak akan beli unit link, teman-teman. Dia belinya apa? Belinya asuransi murni, ya istilahnya apa yang dia butuhkan, ya dia untuk investasi ke instrumen investasi juga langsung gitu. Dia main reksadana, dia beli obligasi, dia beli apa misalnya gitu ya. Nah, jadi nggak terpisah tuh biasanya, nggak bareng, ya kan? Betul ya Kak Anita ya? Iya, karena memang rata-rata dia udah paham kalau unit link itu memang kan pasti ada biayanya, ya kan, ada sesuatu hal yang menghambat untuk paling enggak gitu ya di awal. Karena apa? Karena tujuannya memang untuk asuransi dulu, proteksi dulu, itu yang dikedepankan gitu kan. Makanya di awal ya 5-10 tahun tuh tujuannya adalah buat dirinya dia dulu dari sisi kesehatannya, ya kan, proteksinya, ya intinya semuanya yang terkait tentang asuransi. Baru nanti investasinya berjalan setelah let's say 20 tahun, 15 tahun ke sana. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita bisa ngelihat. Oke, berarti pembuatan ilustrasi berarti yang ya kayaknya kan nggak bisa juga ya, pasti harus ada minimalnya, lebih ke ada di savernya ya teman-teman ya. Jadi paling nggak memang sedikit aja dari sisi persentasenya, tapi balik lagi depend on ya teman-teman, balik lagi ada juga yang pengennya nasabahnya tuh ya, pokoknya saya proteksinya kecil aja, ada teman-teman ya kan, makanya ya tuh cari yang minim boleh 1 juta. Jadi tapi tetap teman-teman harus menanyakan ya gimana dia maunya tuh seperti apa si calon nasabahnya teman-teman. Jangan juga Pak, ini akan lebih baik begini Pak. Oh no. Jangan jauhkan itu ya teman-teman ya. Kita bukan yang namanya cenayang ya kan. Cayang aja ya, tapi cenayang jangan ya. Jadi kita mesti menanyakan maunya dia gimana. Intinya harus seperti itu. Kalau dia menanyakan saran ke kita gimana, jelasin yang bagus. Artinya keperluannya untuk tetap harus proteksi Pak. Karena memang ini adalah produk asuransi, tapi investasinya akan bisa tetap ada loh Pak, tapi bonus ya. Nah kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah itu pasti teman-teman juga jauh lebih jago pastinya. Nah di sini ada yang namanya dollar cost averaging. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Dollar cost averaging, coba boleh siapa gitu? Buka ya. Dollar cost averaging ada yang tahu? Halo? Kok nggak ada orang? Nggak ada kayaknya Kak, lanjut Kak. Nggak ada yang tahu? Iya. Kecil. Siap. Ada. Strategi investasi secara rutin. Cakep. Strategi investasi. Kak Tasya, boleh apa Kak? Ini bukan kuis ya Kak?
Berarti ada hadiahnya ya loh. Apa? Iya, melakukan transaksi investasi atau melakukan investasi secara rutin tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan harga per hari itu berapa. Cakep. Jadi biasanya nih teman-teman gampangnya aja lah ya, saya langsung jelasin aja. Jadi kalau prinsip dollar cost averaging, konsepnya adalah biasanya per bulan ya. Ada biasanya gini, DCA versus lamsam. Nah, ada tuh ya, sering-sering banget ya mungkin di internet teman-teman sering baca. Jadi kalau prinsip dollar cost averaging ini intinya per bulan aja, pokoknya mau unitnya misalnya 1.000 gitu ya, misalnya nih ya, kita gampangnya aja deh, dia misalnya ada yang lamsam itu kan artinya setahun langsung gitu ya, tahunan dia beli misalnya pengennya investasinya angkanya tuh 1 juta per bulan ya, berarti kan kalau setahun 12 juta. Let's say dia beli 12 juta, angkanya misalnya bisa dibilang 1.000 deh ya, masih harganya 1.000. Berarti kan dia beli langsung 12.000 nih misalnya unitnya, misalnya aja ya, gampangnya aja. Nah, kalau yang dollar cost averaging dia per bulan tuh, misalnya Januari ternyata unitnya 1.000, Februari 900 misalnya, 1.200 misalnya lagi naik ya. Terus Maret ternyata 900 turun, ya udah nggak apa-apa, dia tetap beli tuh. Di bulan April misalnya naik lagi 1.100 ya kan, di bulan Mei naik nih 1.300, di bulan Juni tetap balik lagi ke 1.000 misalnya. Nah terus tuh sampai Desember 1.000. Ternyata kalau ditambah-tambah ya, kalau dengan prinsip dollar cost averaging ya artinya kan ya gampangnya aja ya, kita mikirnya kan kalau setahun kan berarti dia tetap 12.000 unit aja intinya gitu ya. Kalau pakai prinsip dollar cost averaging dengan naik turunnya tadi, ada yang lagi 1.200, ada yang lagi 1.300, ada yang turun 900, tapi kalau ditambah-tambah ternyata jadinya 12.500 unit gitu kan ya. Artinya bisa lebih besar. Ya, itu konsep ya teman-teman ya. Jadi itu bisa teman-teman jelaskan juga tuh prinsip dollar cost averaging nih lumayan oke juga gitu kan, untuk bisa dipertimbangkan lah. Oh enggak juga, ya maksudnya gini loh, dollar cost averaging tuh bukan ke lebih unit link, tapi ini ya salah satu konsep aja sih Kak, gitu kan ya. Kalau misalnya memang belinya bulanan, ya bukannya artinya dia jadi dollar cost averaging, enggak juga. Ini sebenarnya strategi aja sih Kak, metode. Nah ya benar, metode aja yang bisa kita berikan kepada calon nasabah kita. Ini ada loh yang namanya prinsip dollar cost averaging, artinya kalau beli tahunan kan ya udah apapun yang terjadi ya dia 12.000 unit. Untuk Kali aja kan di bulan Maret atau Mei gitu ada yang naik sampai 2.500 misalnya. Ya kan siapa yang tahu. Ternyata bulan Aprilnya turun lagi jadi 900, tapi dia udah beli 2.500. Artinya apa? Artinya pada saat dia transaksi 1 juta di bulan Mei tadi misalnya atau Maret yang pas lagi naik, ya itu kan dia dapat unitnya berarti lebih besar atau misalnya pas lebih turun lagi atau gimana gitu. Nah, jadi bisa lebih besar dapatnya di akhirnya, maksudnya di hasil akhirnya. Kira-kira kayak gitu Kak ya. Udah ngomong udah belibet nih ya, udah siang. Oke, lanjut ya. Di sini terus juga review, tentunya penting nih, risk profile, terus rebalancing allocation juga penting untuk teman-teman bisa menyampaikan untuk diversifikasi. Jangan pernah menaruh telur dalam satu wadah ya kan, kalau pecah semua. Jadi belilah beberapa ya, konsep diversifikasi itu kan gitu ya. Jadi jangan satu doang lah, intinya perlu beberapa instrumen investasi biar kalau yang satu pun anjlok masih ada beberapa lagi. Ya, terus juga tentunya manfaatkan fitur-fitur dari unit link. Suaranya nggak stabil ya? Serius? Stabil nggak sekarang suaranya? Stabil. Oke, berarti dari kakak tuh. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah ini udah mau selesai kok ya. Habis ini akses tadi juga udah saya infoin ya, bahwa teman-teman bisa lihat semuanya terkait tentang unit link, tentang investasi, tentang fund exit, tentang laporan-laporan ya, mau bulanan, tahunan, itu semuanya ada di website kita, yaitu website Prudential Life Assurance ya, prudential.co.id. Malah baru pada tahu kali ya, tadi ya ada di situ ya. Gak apa-apa ya teman-temannya, mendingan tahunya terlambat daripada nggak tahu sama sekali. Ya. Tip, lalu terakhir nih ya, intinya kebijakan investasi yang bertanggung jawab lah ya teman-temannya. Wah ini serem banget ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali
ya. Nah, ini dia nih ya, pilar dan tujuan kebijakan yang terakhir ya, teman-teman. Tentunya yang pertama adalah penatagunaan, ya. Penatagunaan jika ada keputusan atau rencana perusahaan di mana Eastspring Indonesia berinvestasi yang berpotensi merugikan investor, ini ke pemangku kepentingan perusahaan tersebut, ya. Sosial dan tata kelola ya, berbisnis dan meraih keuntungan dengan tetap memperhatikan dampaknya ya, mau dampak lingkungannya, sosial ya, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini pilar dan tujuannya ya. Terus yang ketiga, pemilihan proxy ya, proxy voting. Eastspring Indonesia juga harus ikut aktif ya, memberikan suara pada rapat pemegang saham, dan juga ada eksekusi ya. Oke, eksekusi. Yang terakhir udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Ini kalau mau di screen, sebenarnya ada ya materinya teman-teman di Proforce ya. Silahkan kalau mau screenshot juga silahkan.